Disiarkan langsung dari Studio 1, Gedung Menara Kompas, Jakarta. Kami hadirkan peluncuran kanal pemilu Tribun Network, Mata Lokal Memilih, dan juga talk show National Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir secara khusus dalam acara peluncuran kanal pemilu Tribun Network Mata Lokal Memilih 2024 dan talk show National Series dengan tema Partai Baru Melawan Dominasi Partai Lama, Dinamika Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Tepuk tangan yang meriah. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delta Gonzales yang akan menjadi pembawa acara di hari ini. Dan sebuah kebanggaan bagi kami, Tribun Network jaringan portal berita nasional dan daerah terluas di Indonesia mampu menghadirkan acara ini dalam rangka menyambut perhelatan akbar pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Hadirin, Tribun Network hadir dengan kekuatan 68 jaringan media digital yang tersebar memulai dari Aceh hingga Papua Barat, serta 22 media cetak di 20 provinsi. Dengan kemampuan menjangkau 470 kota se-Indonesia, 87 user setiap harinya, serta 422 juta page views, serta lebih dari 1 miliar video views all network pada sosial media. Dan tentu Tribun ingin berkontribusi menghadirkan informasi yang tidak saja kredibel, tapi juga mencerahkan dan memberi makna bagi masyarakat dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang sudah di depan mata. Tepuk tangan yang hangat. Dan sebelum rangkaian acara ini kita mulai, saya ingin membangkitkan semangat nasionalisme hadirin sekalian yang ada di sini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Selanjutnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu para undangan dan para narasumber yang telah hadir, para undangan yang telah bergabung bersama kami melalui offline di Studio 1 Gedung Menara Kompas maupun para hadirin yang juga telah bergabung join melalui ruang virtual. Saya ucapkan pula selamat datang dan terima kasih tentunya kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada talk show nasional kali ini. Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asyari atau dalam hal ini diwakili oleh anggota KPU Bapak Idham Khalik. Selamat datang Bapak. Selamat datang pula saya sampaikan kepada Ketua Bawaslu RI Bapak Rahmat Bagja. Halo, apa kabar Bapak? Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bapak Bahtiar. Selanjutnya selamat datang pula kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek. Selamat datang Bapak. Dan terima kasih saya haturkan selamat datang kepada Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Fahri Hamzah. Halo Bapak. Serta selamat datang pula Sekjen DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto. Dan tentunya selamat datang kepada pengamat politik Bapak Ari Junaidi. Selamat datang Bapak. Dan saya juga akan menyapa selamat bergabung pula dan selamat datang kepada CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi yang saat ini hadir dari Kota Kupang, join bergabung melalui ruang virtual. Kemudian Direktur Komersial Tribun Network Bapak Hadrianus Cipyantoro yang bergabung pula melalui ruang virtual dari Kota Kupang. Bapak Ibu para pimpinan redaksi dan GM bisnis, para manajer konten dan bisnis, jajaran Tribun Network yang hadir secara virtual dari seluruh Nusantara. Dan saya juga akan menyapa para undangan, rekan-rekan peneliti senior dari NetGrid, rekan-rekan Perludem, tim riset IPOL, staf sekretariat KPU RI dan Bawaslu RI, anggota KPU dan Bawaslu daerah DKI Jakarta, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Morowali, Morowali Utara, Poso, Parigi Mautong, Balikpapan dan Muara Bungo. Serta pengurus dan anggota partai politik yang hadir langsung di studio. Tak lupa juga rekan-rekan mahasiswa dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau IISIP Jakarta, Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka Jakarta, Universitas Nasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Unika Atmajaya, Politeknik Negeri Media Kreatif dan rekan-rekan mahasiswa lainnya, serta para pimpinan, anggota partai politik, penyelenggara, pemilu atau KPU Bawaslu, tingkat provinsi dan kota kabupaten di seluruh Indonesia yang bergabung melalui ruang virtual. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang sudah bergabung di sini. Dan tak lupa saya ingatkan acara ini disiarkan secara streaming melalui kanal YouTube, Facebook, dan sosial media pada akun Tribun News dan jaringan kami di seluruh Indonesia yang bisa Anda saksikan setelah acara ini berlangsung. Baik, selanjutnya saya akan mengajak Anda semua untuk menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir di studio. Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari atau mewakili, Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja atau mewakili, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bapak Bahtiar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Bapak Gede Pasek Suardika, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Bapak Fahri Hamzah, Sekjen DPP PDIP Bapak Insinyur Hasto Kristianto, pengamat politik Bapak Dr. Ari Junaidi. Juga untuk para hadirin yang hadir dalam acara ini secara langsung di studio maupun di ruang virtual. Terima kasih
beberapa komisioner KPU dan Bawaslu juga datang langsung ke Jakarta dari KPU Provinsi Papua Barat, KPU dan Bawaslu Muara Bungo, KPU dan Bawaslu DKI Jakarta, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Nasional, Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka, Politeknik Negeri Media Kreatif, Universitas Atmajaya, serta beberapa kampus yang lain. Serta seluruh undangan KPU dan Bawaslu Provinsi, Kota, Kabupaten se-Indonesia, dan para pimpinan partai di daerah atau wilayah yang ikut acara ini secara virtual. Senang rasanya pada siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam acara peluncuran kanal pemilu Tribun Network, Mata Lokal Memilih, dan Talkshow Nasional, Partai Baru Melawan Dominasi Partai Lama. Mata Lokal Memilih adalah program yang kami canangkan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, pemilih pada dasarnya ada di daerah. Mereka mendengar, mengetahui, mengenal calon dari daerah, dari perspektif daerah. Dan para pemimpin dari daerah kemudian masuk ke level kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Jadi pemilu sebenarnya adalah mekanisme demokratis yang memberi akses kepada mata lokal, perspektif lokal untuk mengelola dinamika sosial politik kebangsaan kita. Sebagai pilar demokrasi, Tribun Network ingin memberi akses dan memberi panggung bagi perspektif lokal dalam proses demokrasi. Tribun berkomitmen untuk mengangkat spirit dari setiap penjuru daerah di Nusantara ini ke tingkat nasional. Semoga melalui proses politik yang demokratis bisa semakin memperkokoh keanekaragaman dan kebinekaan Indonesia. Mata lokal menjangkau Indonesia. Atau bahkan mata lokal mengelola Indonesia yang bisa menjamin keberagaman Indonesia, kemajemukan Indonesia, bahwa Indonesia yang majemuk, Indonesia yang beragam adalah Indonesia yang final. Dan kami, Tribun Network, ingin mengambil bagian dalam rangka pembentukan keindonesiaan yang beragam, berbeda-beda, tetapi tetap satu dan kuat untuk menuju bangsa Indonesia yang bisa bersaing secara global dan bermartabat di mata dunia internasional. Sejak 6 bulan yang lalu, bahkan sejak setahun lalu lah, sejak kita mempersiapkan pemilu, Tribun telah menggelar beberapa acara di berbagai kota. Diskusi publik, talk show, podcast, dan beragam event dan digital activity yang lainnya. Semua itu dalam rangka usaha kita memberi akses dan memberi panggung bagi tokoh-tokoh lokal, bagi perspektif lokal ke panggung Indonesia. Bahwa pemilu adalah proses yang demokratis dan pemilu 2024 sangat strategik bagi Indonesia. Semoga pemilu ini bisa menjadi sarana yang demokratis dan bermartabat untuk melakukan rekrutmen politik sehingga bisa membentuk kepemimpinan nasional mulai dari level Jakarta, pusat sampai ke seluruh pelosok di Indonesia. Dengan demikian kita berharap akan tercipta bangsa Indonesia yang tetap beragam tapi bersatu, berdaulat, dan bermartabat. Dalam rangka
usaha Tribun membuka akses dan memberi panggung bagi mata lokal ke panggung Indonesia. Kami juga telah menggelar talk show memilih damai di beberapa kota seperti Makassar, Manado, Balikpapan, Lampung, Palembang, dan Medan. Tribun juga aktif menggelar diskusi tentang pemilu bersama Netgrid, para mantan penyelenggara pemilu secara rutin, serta berbagai aktivitas lainnya. Semua itu tentu saja diharapkan agar pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 bisa berjalan baik, berkualitas, bermartabat, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Saya kira sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber, hadirin di studio maupun yang menyaksikan acara ini secara online. Mas Febi dan rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan acara ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti talk show. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih sambutan dari CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Dan memang benar pemilu adalah proses yang demokratis dan pemilu 2024 ini sangat strategik bagi Indonesia ke depannya. Dan tentunya Tribun Network hadir untuk mengawal pemilu lewat kanal Mata Lokal Memilih. Dan baiklah para hadirin, sesaat lagi kita akan bersama-sama menjadi saksi peluncuran kanal Mata Lokal Memilih dari Tribun Network. Untuk itu saya mengundang Bapak Febi Mahendra Putra sebagai Direktur Pemberitaan Tribun Network untuk meluncurkan kanal Mata Lokal Memilih. Baik, dan untuk mendampingi Bapak Febi Mahendra Putra, saya mengundang Bapak Idham Khalid serta Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja untuk mendampingi peluncuran kanal Mata Lokal Memilih. Baik, Bapak Febi bisa mendekatkan tangan ke sensor layar supaya kita bisa sama-sama untuk meluncurkan kanal Mata Lokal Memilih. Silakan tangannya Bapak Febi. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah untuk peluncuran kanal Mata Lokal Memilih dari Tribun Network. Bahana Pemilu 2024 kian hari kian terasa. Di seluruh penjuru Indonesia, masyarakat menunggu helatan pemilu yang katanya bakal paling akbar dalam perjalanan bangsa ini. Masyarakat akan memilih siapa yang pantas memimpin negeri ini sebagai presiden dan wakil presiden. Juga di waktu yang bersamaan akan memilih para wakil rakyat. Masih di tahun 2024, masyarakat di tiap daerah juga akan melanjutkan memilih siapa yang akan menjadi kepala daerahnya. Pemilu 2024 adalah manifestasi dari proses demokrasi di Indonesia. Helatan ini harus dikawal dengan baik agar terlaksana dengan jujur pula. Tak hanya di Jakarta atau perkotaan saja, suara-suara masyarakat di seluruh pelosok Indonesia sangat menentukan. Untuk itu, sebagai media massa, Tribun Network harus menjalankan perannya dalam agenda nasional ini, baik sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga sebagai kontrol sosial sebagai media massa. Dengan jaringannya di seluruh Indonesia dan sebagai manifestasi dari jargon Tribun Network, yakni mata lokal menjangkau Indonesia, Tribun Network berjanji akan mengcover pemilu 2024 secara komprehensif. Untuk itulah, Tribun Network meluncurkan program Mata Lokal Memilih. Mata Lokal Memilih akan menghadirkan program
dan konten-konten jurnalisme seputar pemilu dengan pendekatan jurnalisme bermutu. Mata Lokal Memilih akan senantiasa menjunjung kode etik jurnalistik dalam kerja-kerjanya. Mata Lokal Memilih akan jadi saluran terdepan dan akurat dalam pemberitaan seputar pemilu. Mata Lokal Memilih akan menyajikan program-program yang edukatif dan membangun bagi para pemilih, penyelenggara, bahkan politisi yang terlibat dalam kontestasi. Inilah Mata Lokal Memilih dari Tribun Network. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Ya, Mata Lokal Memilih adalah tagline yang dipakai Tribun Network untuk membingkai program-program kepemiluan yang sangat banyak yang dihadirkan tentu saja untuk mengawal pelaksanaan tahapan pemilu dari awal sampai hari pemilihan. Dan acara ini merupakan bentuk kontribusi langsung Tribun Network dengan jaringannya yang sangat luas, bisa menghadirkan informasi-informasi aktual dan mencerahkan bagi peserta yang akan berkontestasi dan rakyat yang akan menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang. Dan tiba saatnya para hadirin kita sampai ke sesi talk show yang bertemakan Partai Baru Melawan Dominasi Partai Lama, verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Talk show nasional ini akan dipandu langsung oleh Bapak Feby Mahendra Putra sebagai moderator untuk talk show hari ini. Inilah Junaidi. Mari kita sambut pembawa acara kita, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Makan siang lauknya paru. Paru dibeli di pasar basah. Pemilu serentak 2024 bakal seru. Jangan sampai bangsa ini pecah. Tepuk tangan dong. Ikan pari lalapan sambal terasi. Ambil buah jambu pakai galah. Partai baru tak mudah lolos verifikasi. Rebutan kader dan kader ganda jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra akan menjadi pemandu dalam acara talkshow yang luar biasa ini dan saya akan memanggil para narasumber kita. Dimulai dari Mas Ari dulu. Silahkan Mas Ari. Di paling pojok Mas Ari. Iya. Dan selanjutnya kami persilahkan Pak Bahtiar di sampingnya Mas Ari. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Kholik untuk di sebelahnya Pak Bahtiar. Ya. Lalu kemudian Pak Bagja di sebelahnya Pak, di tengah Pak, mohon izin. Kami mohon Pak Asto untuk yang di sebelah sini Pak, yang di tengah itu, di sebelah sini saya Pak. Ya, iya terima kasih Pak Asto. Selanjutnya Pak Fahri Hamzah, monggo Pak silakan di depan sini. Dan terakhir Pak Gede Pasek Suwardike ini kolega saya. Baik, tahapan pemilu sudah berjalan sejak 14 Juni 2002 yang lalu dan verifikasi baik administrasi maupun faktual menjadi penanda awal proses ini. Sebentar lagi kalau jadi ini tanggal 14 Desember akan disampaikan siapa saja
partai yang lolos verifikasi baik administratif maupun faktual yang berhak mengikuti pemilu 2024. Ini sudah ada 2 partai baru, PKN dan Gelora. Ini saya kira pasti berharap akan lolos dan menjadi peserta pemilu 2024. Kalau Pak Hasto tenang-tenang karena partai parlemen pasti lolos. Dan untuk memulai itu, saya mohon Pak Ari dulu memberi satu wawasan kepada kita. Apakah betul bahwa demokrasi ini tercermin dari keberadaan partai politik? Dan bagaimana keberadaan partai politik di negeri ini? Karena di negeri ini partai politik banyak ini. Bahkan yang mendaftar di KPU banyak. Yang lolos tentu tidak sebanyak yang mendaftar. Monggo Mas Ari Junaidi untuk menyampaikan pandangan mengenai apakah sebenarnya cermin dari demokrasi kita itu tergambar dari banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Febri. Ya. Bahwa tidak selalu linear ya, bahwa demokratisasi diukur dari banyaknya partai. Ya. Kalau banyaknya partai dibiarkan, Ya. Piala Dunia aja sekarang udah mau masuk 8 besar, Mas. Iya, Itu iya. partai politik juga harus mengalami namanya seleksi. Ya. Nah, saya bayangkan nanti kalau partai dibiarkan tidak ada aturan yang ketat, partai move on-nya anak-anak mahasiswi juga banyak, Mas. Iya. Partai move on-nya mahasiswa juga banyak. Iya. Nah, oleh karena itu memang perlu ada langkah verifikasi, perlu ada langkah seleksi, ada verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi. Ya. Oleh karena itu kita menghadirkan partai-partai yang berkualitas. Ya. Nah, oleh karena itu kita nanti akan tunggu nih KPU ini partai berapa banyak nih yang akan lolos nih. Ya. Tentu ini kita juga ingin mendapat pandangan dari partai-partai baru, ya, karena sudah banyak sebelumnya partai baru, tapi Bung Gede dan Pak Fahri ini bertekad untuk menjadi satu di antara parpol yang ikut menjadi peserta PU untuk mewarnai demokrasi. Pak Fahri bisa menyampaikan pendapat, Pak. Apakah betul bahwa Gelora lahir ini untuk mencerminkan demokrasi yang sehat di Republik ini, Pak? Ya, sebenarnya yang lebih penting difikirkan adalah bagaimana sebuah bangsa mengorganisir pikiran-pikiran Ya. dan keberagaman yang ada di dalam tubuh bangsa itu. Ya. Jadi kenapa negara-negara demokrasi lama itu akhirnya berakhir dengan simple political party system. Amerika negara liberal tapi partainya cuma 2 yang besar, Partai Republik dan Partai Demokrat. Di awal dulu zaman George Washington itu namanya Partai Federalis. Federalis itu menghendaki negara yang kuat melawan Partai Republik yang ingin supaya negara bagiannya yang kuat. Ya. Jadi 2 ide besar itu bertarung terus-menerus, teruji dan memang kemudian hanya 2. Sekarang ini muncul partai baru namanya Forward Party karena dia bilang 2 partai ini sudah terlalu mempertajam permusuhan yang tidak rasional. Ya. Jadi yang penting ini sebenarnya bukan sekedar verifikasi teknisnya, tapi yang paling penting adalah mengidentifikasi sebenarnya cikal bakal dan ciri khas dari pikiran yang berkembang dalam tubuh bangsa kita itu apa aja gitu. Ya, ya. Sebenarnya inilah mekanisme dalam negara demokrasi karena ujungnya adalah representasi bahwa seluruh anak bangsa, seluruh rakyat itu harus tercermin dalam kekuasaan. Begitulah kira-kira. Kira-kira pandangannya. Bung Gede, tentu orang bisa beranggapan dalam munculnya PKN ini adalah sebagai antitesa dari Partai Demokrat yang dulu Anda pernah bernaung. Sehingga kemudian muncullah PKN berjuang untuk menjadi peserta parpol pemilu 2024. Benarkah begitu? Yang benar itu motivasi kami itu ingin menggelorakan perjuangan menuju kebangkitan Nusantara. Iya gitu. Jadi motivasi utamanya di sana. Iya. Jadi menggelorakan perjuangan untuk kebangkitan Nusantara. Ya. Jadi dengan kebangkitan Nusantara ini ada, maka kita yakin cita-cita bangsa ini akan tercapai. Jadi itulah motivasinya. Tidak ada urusan dengan partai-partai yang sudah ada. Nggak, partai lama nggak ada urusan ya? Bahkan kami berpikir begini, kemarin tuh lebih 30 juta tuh golput. Kami ingin membantu KPU dan Bawaslu agar yang golput tuh bisa punya pilihan. Ya. Jadi pilihannya lari ke kita. Ya.
Kalau yang lain-lain mungkin alumni-alumninya bergabung nggak apa-apa lah. Iya. Itu kan statusnya alumni kan. Iya, Itu nggak masalah. Tapi yang sudah ada kami nggak akan ganggu. Iya, itu Nggak ya. mungkin lah partai baru ini bisa mengganggu yang besar, nggak mungkin. Iya, Perpak iya, aja kita udah lelah sekali. Iya. Baik, ini ke Mas Hasto ini saya. Mas Hasto, dalam pandangan Mas Hasto, apakah perlu juga regulasi yang ketat ya, yang sekarang ini juga berlaku di negeri ini untuk kemudian sebenarnya membatasi lahirnya partai-partai baru sehingga kemudian partai baru di Republik ini menjadi hiruk pikuk. Bagaimana dalam pandangan Mas Hasto? Baik, terima kasih. Banyak bumbu dalam makanan Nusantara. Partai baru bukan lawan partai lama. Terima kasih. Tadi Mas Gede ada yang kurang tadi. Ya. Jadi membentuk partai baru dengan menggelorakan partai baru dengan perjuangan ya, dengan perjuangan untuk kebangkitan Nusantara dengan cara yang demokratis ya gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi kita harus berpikir jernih ya. Ya. Di dalam fungsi partai. Ya. Ini kan salah satunya menyiapkan calon-calon pemimpin. Betul. Jadi fungsi rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan sehingga partai bertanggung jawab bagi masa depan. Nah, karena itulah sejak awal para pendiri bangsa kan sudah sepakat sebelum Indonesia merdeka ini membahas dulu tentang falsafah bangsa, ideologi bangsa. Karena ideologi bangsa ini yang berakar dari seluruh peradaban Nusantara ini kemudian dikristalisasikan menjadi pemersatu, menjadi falsafah, menjadi the way of life dari bangsa ini yang kemudian dijabarkan dalam konstitusi. Perdebatannya sangat menarik. Bagaimana di situ partai memang menjadi alat perjuangan untuk mencapai tujuan bernegara juga. Sehingga kita berpolitik ini untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh daerah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga berpartai bukan hanya sekedar alat kekuasaan. Nah, karena itulah di dalam pelaksanaannya, di dalam kehidupan tata penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, diperlukan pengaturan atas dasar ideologi dan konstitusi itu. Nah, ketika kita melakukan reformasi, kita kan mau mengoreksi model kekuasaan otoriter zaman Orde Baru, di mana saat itu partai hanya dipaksa untuk dilakukan konsolidasi menjadi 3 partai besar. Dan kemudian itu partai terbukti di dalam praktek demokrasi hanya menjadi aksesoris demokrasi khususnya PDI dan P3 saat itu. Sehingga muncullah semangat untuk mereform agar nilai-nilai demokrasi kembali muncul dan kemudian partai tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Sehingga diperlukan pengaturan. Bagaimana setiap partai yang berdiri tidak otomatis bisa ikut pemilu. Dulu ada partai yang berdiri yang ketua umumnya adalah suami dalam suatu keluarga, sekretarisnya adalah anaknya, bendara adalah istrinya. Itu muncul partai-partai seperti itu. Lalu terjadi kerumitan-kerumitan dalam demokrasi, maka diaturlah bagaimana konsolidasi demokrasi agar pertama partai yang ikut melalui pemilu memang memenuhi syarat-syarat tertentu. Mas Ari tadi mengatakan untuk sepak bola aja ada syarat. Untuk masuk perguruan tinggi aja ada syarat. Ada syarat TOEFL, syarat tes dan sebagainya. Masa untuk ikut pemilu nggak ada syarat? Sehingga suatu yang wajar. Yang kedua, diterapkan yang namanya parliamentary threshold agar jumlah partai politik itu juga sesuai dengan sistem politik kita, sistem pemerintahan kita. Sistem pemerintahan kita kan presidensial. Akan efektif apabila bekerja dalam padanan multi partai sederhana, bukan multi partai yang kompleks. Maka electoral threshold itu merupakan bentuk konsolidasi demokrasi agar partai yang bisa mengirimkan wakilnya di parlemen itu setidak-tidaknya bisa memenuhi fungsi-fungsi kelembagaan yang ada di parlemen. Jadi peraturan yang ada menurut saya bukan berlebihan. Peraturan-peraturan yang ada justru untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat agar partainya juga kuat, agar partainya juga mengakar terlebih dahulu melalui seperti Bung Gede sama Pak Fahri ini kan bekerjanya luar biasa sebelum ikut pemilu karena mereka sudah tahu regulasinya. Menjadi persoalan ketika regulasi itu baru muncul 1 bulan sebelum pendaftaran partai politik, itu baru menjadi masalah. Ini kan sudah muncul jauh hari sebelumnya. Bahkan sebagai partai yang sudah cukup lama pun PD Perjuangan memerlukan waktu hampir 1 tahun. Ketika ulang tahun partai pada bulan Januari kami ingatkan. Ketika Rakernas pada bulan Juni kami targetkan.
Kami lihat secara detail target-target untuk verifikasi partai politik karena itu sekaligus menunjukkan kesiapsiagaan kita untuk menghadirkan sebagai partai yang mampu mengorganisir rakyat. Ya, Terima kasih. Itu ya. Sekarang saya ingin ke anggota KPU nih Pak Kolik. Pak Kolik, ini jadi nggak kita umumin tanggal 14 Desember partai politik yang lolos untuk mengikuti kontestasi pada tahun 2024. Dan bisa dijelaskan kepada kita semua, sebenarnya ada crucial point apa yang dihadapi KPU mulai dari pusat sampai ke daerah, terutama di dalam melakukan verifikasi faktual. Karena saya dengar di banyak daerah sebenarnya komisioner KPU atau anggota KPU bilang sudahlah daripada ribut-ribut kita lolosin aja yang ada gitu. Silakan Pak Kolik. Oke, yang pertama yang jelas tanggal 14 Desember 2022 sampai saat ini tidak ada perubahan. Di tanggal 14 Desember 2022 tersebut kami akan menetapkan kepesertaan partai politik peserta pemilu. Yang kedua, kami akan melakukan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu. Yang ketiga, kami akan mengumumkan di hari yang sama tanggal 14 Desember 2022. Oleh karena itu saya berharap pada Tribun Network ya, apalagi di sini ada program Mata Lokal Memilih dapat mengikuti atau menyaksikan prosesi di tanggal 14 tersebut karena ini momen bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena kita ketahui peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu legislatif. Yang selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, yang menurut saya itu sebenarnya isu saja. Ya, rekan-rekan di daerah tidak ada masalah, proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berjalan lancar. Kalau di dalam pelaksanaan verifikasi tersebut ada isu-isu yang berkembang, ya saya pikir hal biasa, apalagi ini urusannya politik gitu loh. Ya, jadi saya menegaskan bahwa proses verifikasi ini berjalan dengan lancar. Pak Kolik bisa dielaborasi ke kita semua. Sebenarnya crucial point apa? Seperti banyak muncul di pemberitaan bahwa crucial pointnya adalah kader atau keanggotaan ganda. Demikian pula keabsahan dari jati diri atau KTP dari masing-masing yang harus diverifikasi oleh teman-teman KPU secara acak. Apakah itu menjadi satu crucial point yang sering dihadapi oleh para anggota KPU dan staf KPU yang ada di berbagai daerah di wilayah Republik yang meliputi sampai sekarang ada 38 provinsi ini Pak? Semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu yang kita tuangkan dalam peraturan teknis, dalam hal ini peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, semua dokumen yang dipersyaratkan bersifat krusial. Tidak hanya keanggotaan tapi juga kepengurusan, alamat kantor dan lain sebagainya. Itu terbukti pada masa perbaikan. Ya, pada masa perbaikan partai politik yang mengikuti proses pendaftaran ini memperbaiki, baik di perbaikan administrasi maupun di perbaikan faktualnya, hasil verifikasi faktualnya. Jadi semuanya krusial. Karena kebetulan memang keanggotaan ini banyak sekali ya. Di setiap kabupaten kota itu syaratnya 1000 atau 1/1000. Ya bisa jadi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri. Jadi semua persyaratan itu bersifat krusial. Baik, ini juga sudah hadir bersama kita Pak Ketua Bawaslu. Pak, partai-partai baru banyak mengajukan gugatan lah kepada Bawaslu karena tidak lolos di verifikasi administratif gitu. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi sehingga partai-partai baru itu layu sebelum berkembang gitu ya. Jadi layu sebelum bertempur nih Pak. Silakan Pak. Yang pertama pendaftar pada 40 partai ya. Kemudian pendaftaran 41 berkurang dan yang masuk ke kami 15 partai untuk mengajukan komplain kenapa tidak di MS-kan oleh Pak Irzam dan kawan-kawan. Kemudian dari 15 yang disidangkan 9. 5 tidak memenuhi untuk syarat-syarat formil mendaftar pelanggaran pun itu tidak memenuhi. Jadi enggak serius juga sepertinya. Tapi ya itu hak dari partai politik, teman-teman di DPR telah membuat suatu undang-undang nomor 7 tahun 2017. Jadi sebenarnya tidak ada lagi, tadi seperti yang dikatakan Mas Hasto, tidak ada lagi alasan untuk kemudian partai bilang ini kami tidak tahu. Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Undang-undang 7 tahun 2017 itu membuat dan hampir setiap persyaratan pun hampir sama. Dari mulai saya masih ingat zamannya Pak Gede, Pak Fahri dulu di DPR, hampir itu sama itu syarat untuk menjadi daftar partai politik. Dan kemudian dari 9 tadi
tidak ada yang lolos juga. Dan kemudian setelah itu ada namanya verifikasi administrasi. Itu baru pendaftaran loh 15 itu. Ada verifikasi administrasi. Dan ketika verifikasi administrasi terjadi juga masalah dan kemudian teman-teman parpol mengajukan untuk sengketa permohonan parpol. Dan kemudian satu tadi pelanggaran administrasi di awal di pendaftaran, sekarang sengketa pendaftaran, sengketa proses di Bawaslu. Kami menemukan memang ada ini putusannya pun sudah bisa diupload. Jadi kita buka bahwa ada permasalahan di Komisi Pemilihan Umum yang membuat pengumuman 1 kali 24 jam itu tidak tidak terdeliver secara baik, sehingga kemudian teman-teman itu diberikan waktu 1 kali 24 jam oleh Bawaslu untuk memperbaiki. Dan bukan hanya 1 kali 24 jam, waktu dari hari Jumat putusan sampai dengan Selasa atau Rabu itu bisa 4 hari. Oleh sebab 4 atau 5 hari, seharusnya dengan 4 kali 24 jam ditambah 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam untuk memasukkan datanya. Seharusnya bisa dengan itu. Tapi itu tidak terjadi juga ya, Pak? Tidak, akhirnya teman-teman KPU mengajukan surat keputusan baru yang menyatakan bahwa tidak bisa juga diselesaikan oleh teman-teman yang diberikan kesempatan 1 kali 24 jam. Ada 5 partai pada saat itu. Oleh sebab itu pada saat ini menurut kami proses-proses yang dilakukan adalah proses-proses terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sekarang masih juga ada perbaikan verifikasi faktual yang sekarang terjadi. Dan satu lagi Mas, kita ini Indonesia. Kita harus menyatakan bahwa Indonesia ada apalagi kemudian pakai per 1000 dan 1000 dan kemudian pakai metode Catcher-Morgan, dan Catcher-Morgan itu lebih besar populasinya untuk melakukan sampel. Nah oleh sebab itu, dan itu akhirnya teman-teman yang anggota parpol yang di ujung negeri ini, itu perlu treatment khusus untuk teman-teman KPU maupun Bawaslu untuk mengeceknya apakah ada atau tidak. Jadi kalau kita lihat nanti teman-teman KPU sebenarnya bisa KPU Bawaslu pakai program pemerintah atau lain-lain untuk ditampilkan di televisi bagaimana sebuah verifikasi faktual dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Verifikasi yang dari Sabang sampai Merauke yang kemudian sampai ujung perbatasan. Akhirnya muncullah kemudian video recording dan kawan-kawan. Perdebatan juga di kami tentang video recording boleh atau tidak. Yang penting orangnya ada, selesai atau tergambar atau tidak orangnya. Karena kalau kita sangat normatif pada satu sisi, Indonesia ini negara kepulauan terbesar. Dan inilah yang menjadi persoalan terbesar bangsa ini ke depan. Dan saya kira dengan demokrasi pada saat ini, dengan proses-proses yang dilakukan teman-teman KPU, ini membuat kami, tadi Mas, jadi nggak 14, bukan 14 Desember, jadi nggak 14 Februari, sebenarnya jadi dengan ini, dengan kesungguhan teman-teman kami sebagai pemilihan umum, dengan kesungguhan teman-teman partai politik baru dalam menyiapkan, ini Pak Fahri, Pak Gede ini saya kira yang jarang tidur pada saat-saat ini, menjelang penetapan 14 Desember, kalau Mas Hasto sudah bisa tidur, karena verifikasi administrasi sudah selesai. Tinggal persiapan untuk kemudian penetapan, kemudian go untuk kampanye dan kawan-kawan. Kalau teman-teman partai politik baru sampai dengan 14 Desember ini masih tegang betul. Tegang ya Pak ya? Tegang betul ini, betul Pak. Karena dari beberapa hasil yang kita lihat memang ada beberapa di lapangan, ada permasalahan, namun bisa diperbaiki. Dan inilah kiranya saya kira ke depan dengan ide besarnya partai politik baru, dengan juga partai politik lama, kami kira dengan seperti itu masyarakat Indonesia punya banyak pilihan ke depan. Seandainya partai politik baru masuk dalam penetapan nanti di 14 Desember. Iya, baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, tentu ini Kementerian Dalam Negeri punya peran juga ketika syarat dari parpol ini harus ada KTP, Pak. Ya, ada KTP ganda, bahkan di beberapa daerah saya mendengar dari para anggota KPU di daerah itu banyak juga KTP yang nicknya nggak jelas, Pak. Nicknya diragukan lah begitu. Bahkan identitasnya juga diragukan karena namanya sama, alamatnya aja yang beda. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri dalam konteks ini membantu penyelenggara dan pengawas pemilu untuk melakukan verifikasi secara fairness, Pak? Ya Mas, jadi Kementerian Dalam Negeri itu kan pembantu Presiden dalam bidang politik dalam negeri. Posisi pemerintah itu ada dua sebenarnya dalam konteks pemilu. Yang pertama bersama DPR membentuk undang-undang. Wakil biasa Presiden kami membantu. Nah,
2024 ini pemilu kita relatif sebenarnya lebih mudah mestinya. Ya. Karena tinggal mengulang yang 2019 dengan sejumlah perbaikan. Hukumnya masih hukum yang lama. Jadi kita harus optimis 2024 ini pasti lebih baik lah. Nah kita juga kalau sudah dalam tahap pelaksanaan posisi kita adalah mendukung. Itu diatur di pasal 434. Tugasnya pemerintah mendukung. Apa bentuk dukungan kita? Banyak dukungan kita. Kawan-kawan kita tahu juga teman-teman penyelenggara pemilu membutuhkan punya. Yang paling substansif justru yang dilakukan oleh Tribun News hari ini adalah pendidikan politik. Ini kan bagian pendidikan politik. Itu pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan oleh hanya penyelenggara, partai politik. Tak semua bertanggung jawab tentang itu. Nah, kaitan dengan NIK ini relatif lebih baik. Kita juga kan punya pengalaman 2019 yang lalu. Apa sih kekurangannya? Jadi jujur saja Mas, sebelum masuk tahapan itu diskusi kita sama teman-teman penyelenggara pemilu, khususnya KPU Bawaslu, khususnya di Jendu Capil itu bahkan membangun tim bersama yang kami yakini itu membuat pelayanan lebih baik. Saya kira itu jawaban singkat itu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Fahri nih, Pak Fahri. Pak, sebagai partai baru kan memerlukan biaya yang tidak sedikit ini untuk memenuhi syarat supaya lolos di verifikasi ini yang nanti akan diumumkan. Pak, boleh cerita dong, Partai Gelora ini modalnya dari mana Pak? Supaya bisa memenuhi syarat untuk bisa lolos nih Pak. Ya, memang bikin partai di Indonesia itu menurut saya itu kayak bikin negara itu. Itu dahsyat itu pekerjaan itu ya. Bayangkan kita punya 38 provinsi. Betul. Sekarang, 514 kabupaten kota, 514 ya, kemudian kecamatannya mungkin sekitar 10.000 ya. Terus desanya itu mungkin sekitar berapa sekarang? 74 ribuan sekarang. Itu bayangkan itu bagaimana itu kita mengatur pembentukan daerah-daerah ya. Kemudian KPU meriksa supaya kita punya kantornya itu harus disewa paling tidak sampai pemilu terjadi kan. Itu di 514 kabupaten kota dan seterusnya. Jadi memang luar biasa dahsyatnya itu proses. Cuman memang begitulah demokrasi kan. Kita tawarkan ide ya kan. Kalau di awal-awal nih masih enak nih ya. Kalau itu bedanya kita dengan Mas Hasto. Kalau Mas Hasto ini sudah pemegang saham dia karena kalau kita ini baru mau IPO nih ya kan. Ini belum belum punya saham, baru membentuk startup lah ya kan. Baru nanti dilemparkan untuk dibeli oleh publik kan gitu. Nah tetapi dasar negara demokrasi, negara bebas, begitu kita lempar idenya, ada aja yang beli gitu. Muncullah volunteerisme, orang nyumbang di seluruh daerah itu ada yang kemarin ada insiden juga itu. Jadi ada satu kantor DPD kami diverifikasi sama KPU, ini orang minjam rumah mertuanya, tapi nggak ngomong sama mertuanya. Waktu KPU datang dimarahin sama mertuanya. Itulah dinamika yang terjadi. Jadi ya memang suka dukanya banyak, tapi karena idenya itu disebar dan disambut oleh masyarakat, alhamdulillah di seluruh Indonesia itu muncul kantor-kantor kami di seluruh Indonesia. Itu luar biasa gitu. Sehingga kita nggak bisa bilang ini uangnya berapa gitu. Dan memang kami belum terlalu punya tanggung jawab untuk melaporkan uang ini. Karena belum menjadi public company. Belum IPO. Kalau Mas Hasto itu hati-hati, uangnya harus betul-betul dilapor tuh. Kalau kami uang kantong kiri, kantong kanan masih oke, beliau nggak boleh lagi itu. Karena ya sudah jadi pemegang saham tadi, sudah punya saham dalam pemerintahan lah, kira-kira begitu. Pak Fahri, bisa nggak disebutkan apakah memang perlu kehadiran pemilik modal yang besar untuk melahirkan sebuah partai politik baru? Karena kita lihat beberapa partai politik memang pendirinya udah kaya Pak. Gimana dengan partai itu nanti materi kampanyenya Partai Gelora itu nanti. Iya. Karena memang ya salah satu cara kita membersihkan negara adalah mengatur keuangan politik yang baik. Selalu harus ketat kita ngatur keuangan politik. Karena kalau dalam demokrasi itu begitu. Kalau kita tidak mengatur secara ketat bagaimana kita membiayai partai politik dan pemilu, nanti uang liar masuk, baik dari orang maupun dari pribadi. Uang pribadi juga nggak boleh loh. Kenapa?
Kalau kita terlalu banyak mengeluarkan uang pribadi untuk sukses kita jadi pejabat publik, nanti kita nganggap jabatan ini punya kita pribadi. Nggak boleh itu, padahal ini milik publik begitu. Nah inilah regulasi yang perlu kita perbaiki ke depan. Nah saya nggak tahu nanti mungkin perspektifnya KPU, kalau sekarang ini sudah cukup ketat ya alhamdulillah ya. Tapi kami mengikuti saja apa aturan yang ditetapkan oleh KPU. Kira-kira begitu. Iya, Pak Gede, sama dengan apa yang disampaikan saya sampaikan ke Pak Fahri tadi. Modalnya PKN ini apa sehingga berani-berani maju ke kancah politik Indonesia ini? Apalagi sampai dari lihat pengurus nggak ada yang kaya itu PKN. Memang kita orang pergerakan semua ya. Nah, gimana itu Pak Bagri supaya? Jadi seperti yang sampaikan Bang Fahri tadi, pertama ide dan gagasan dulu. Ya. Nah, kita seringkali ketika ingin membuat partai kita sudah minder duluan. Karena kita memang sudah terdoktrin, diparadigmakan oleh para kapitalis, kalau kamu nggak punya uang, kamu jangan coba-coba bikin partai. Sehingga mereka-mereka saja yang berkuasa jadinya di Indonesia ini. Nah kita coba tawarkan dengan cara yang berbeda. Karena itu kami menangkap begitu banyak kerinduan di masyarakat Indonesia ini untuk kebangkitan Nusantara. Karena itulah kemudian nilai ini kami ambil. Ini kami tawarkan bagi mereka warga negara bangsa di Indonesia ini yang ingin Nusantara bangkit, ayo bersama kami berjuang. Nah ini disambut cukup meriah. Dan kemudian kami tanamkan, mohon maaf Pak Hasto karena kita juga basicnya banyak belajar dari Bung Karno, kita pakai gotong royong dan berdikari. Jadi dua hal ini, gotong royong dan berdikari kita tawarkan. Jadi dari awal kami launching 28 Oktober tahun lalu, itu Januari baru dapat badan hukum. Dari 28 kami sampaikan, 29, 30 itu orang sudah pada datang minta satu provinsi kasih saya. Karena dia melihat dua hal. Satu, ide kebangkitan Nusantara. Yang kedua, keinginan kami ingin membangkitkan Mas Anas Urbaningrum untuk kembali ke kancah politik. Jadi dua kapital politik ini yang kami tawarkan. Dan ternyata situasi yang ada kita diberikan semangat lagi. Ternyata Malaysia sudah memberikan contoh yang hari ini cukup akurat. Di mana Anwar Ibrahim pernah dipenjara dengan kasus korupsi, bahkan ditambahkan dengan pedofilia. Tapi diketahui itu kasusnya kriminalisasi, dia bangkit dengan partai baru. Pakatan Harapan dan hari ini menjadi partai pemenang. Artinya inspirasi ini menambah semangat teman-teman di daerah. Oh gitu Jadi ya. AI ada di Malaysia, AU ada di Indonesia. Kira-kira begitulah arahnya nanti. Gitu. Jadi saya kira ini harapan bagus bagi teman-teman mungkin yang dulu bernostalgia di partai lama ya. Jadi Mas Anas masih bisa balik. Ayo gabung aja dulu kan tidak mengurangi yang ada sekarang kan. Karena dulu kan hampir 20%. Sekarang tinggal berapa yang lebihnya itu kan boleh ke kita. Ya kira gitu. Jadi semangat gotong royong dan berdikari. Ketika ditanya bohirnya siapa, inisialnya GR, gotong royong. Iya Mas Hasto, ini menanggapi teman-teman tadi sebagai partai yang sudah established, PDI Perjuangan tentu ingin menjadi partai modern dengan cara bagaimana bisa memperbaiki administratif. Dan boleh cerita dong bagaimana PDI menguatkan struktur partai di daerah-daerah yang tidak PDI sendiri tidak friendly. Seperti di Aceh, di Sumatera Barat dan seterusnya. Silakan Mas Hasto. Ya baik, PDI Perjuangan ini kan partai dengan ideologi Pancasila dan kami sebagai rumah kebangsaan Indonesia Raya. Sehingga prinsip-prinsip representativeness itu harus terpenuhi termasuk dari anggota DPR RI. Kami kan tidak punya representasi dari Gorontalo karena di tingkat pusat ya, karena memang kursi hanya 3, kemudian Aceh, kemudian ada beberapa wilayah Sumatera Barat. Nah daerah itu yang menjadi fokus konsolidasi kami, sehingga meskipun kami partai udah cukup lama, 10 Januari kami merayakan yang ke-50, tetapi kerja keras itu kami lakukan. Misalnya manajemen partai kami tingkatkan, standarisasinya kami satu-satunya partai di ASEAN yang ber-ISO 9001-2015 sejak tahun 2015. Kemudian kami terus menata diri, kami merespon berbagai kritik yang diberikan oleh publik terhadap partai politik. Kami menata aset partai sehingga misalnya selama pandemi 2 tahun kami berhasil membangun 112 kantor partai atas nama partai dan tidak boleh diperjualbelikan. Mengapa kami bisa membangun kantor partai begitu masif? Karena proses penempatan jabatan strategis di partai kami minimumkan biayanya.
Jadi dulu untuk memilih ketua DPC itu bisa habis dana yang cukup besar. Kami sekarang dengan merit system, dengan lakukan psikotes, sehingga biaya yang diperlukan untuk penempatan jabatan strategis hanya biaya psikotes yang 10 tahun yang lalu 1,2 juta per orang. Tapi sekarang karena sudah sistemnya online, kami hanya Rp606.000 per orang misalnya. Itu sehingga proses pelembagaan partai politik itu kami lakukan dalam perspektif ideologi, dalam perspektif organisasi, dalam peningkatan kapasitas kader, dalam penataan aset-aset partai, sehingga kami berjuang dan spiritnya gotong royong sama dengan PKN tadi. Hanya kalau PKN tadi kan ditambahkan spirit karena terjadinya kriminalisasi ya terhadap Pak Anas itu. Itu kan kalau kami spiritnya adalah gotong royong. Oh, kami juga kriminalisasi terhadap Pak Harto. Sama juga, dulu dari PDI ke PDIP kan kriminalisasi juga. Kami napatilas saja. Kita tahu sejarah panjang kriminalisasi itu. Dan dilakukan oleh siapa kami juga tahu persis. Iya. Itu Pak Hasto ya? Ya kami terus, jadi institusionalisasi. Bahkan saya sebagai sekjen kan juga ketika ditawarkan jabatan strategis, saya mengatakan membangun organisasi partai itu perlu totalitas. Saya terinspirasi oleh buku ya dari Jim Collins, penelitian tentang Good to Great, itu yang menunjukkan bahwa membangun organisasi itu jauh lebih penting daripada popularitas diri. Itulah yang kami lakukan. Sama dengan teman-teman ini adalah mereka kan tokoh-tokoh pergerakan semuanya, sehingga mereka juga membangun organisasi untuk menghadirkan bahwa berpartai itu untuk memperjuangkan kepentingan kolektif. Iya Pak, saya ke Pak Ari Pak. Pak, ini ada suara-suara kok yang mengatakan nggak fair dong, yang dilakukan verifikasi faktual itu hanya partai baru non-parlemen. Padahal menurut beberapa kalangan, kalau diverifikasi yang benar, partai-partai parlemen itu sebenarnya nggak lolos juga. Bagaimana ini ke depan Pak? Apakah perlu seperti ini lagi? Pokoknya yang lolos parlemen nggak usah, diverifikasi hanya partai baru. Padahal juga partai parlemen banyak juga yang di dalamnya konflik sehingga kemudian muncullah hal-hal yang mungkin tidak memenuhi syarat baik administratif maupun faktual. Silakan Pak Ari. Betul, karena seperti kata Bung Fahri tadi, bikin partai itu sangat sulit. Lebih mudah bikin film, Mas. Karena ada mahasiswa saya nih, bikin film lebih mudah. Nah, persyaratan kita cukup ketat nih untuk bikin partai itu harus 100% untuk provinsi. Artinya kan 38%. Harus 75% di jumlah kabupaten dan kota. Itu ada 546 kabupaten kota. Ada 98 kota dan 416 kabupaten. Kemudian minimal 50% dari kecamatan yang ada di kabupaten. Sehingga sangat sulit. Kemudian ada lagi minimal 1.000 anggota. Kemudian 1/1000 penduduk. Nah, karena demikian sulitnya bikin partai, maka yang terjadi memang pembajakan antar kader nih. Karena saya sering ke daerah-daerah, ada daerah yang namanya Kabupaten Kepulauan Anambas. Dia punya 246 pulau. Lebih banyak kadalnya daripada orangnya, Mas. Nah, yang kabupaten ini itu kadangkala satu kader merangkap banyak partai, Mas. Makanya teman-teman ketika melakukan verifikasi itu memang harus hati-hati. Karena hari Senin dia akan mengaku sebagai partai A. Hari besoknya lagi dia ngaku sebagai partai lain lagi. Karena dia, Mas, nanti ada uangnya kalau jadi partai ini gitu. Nah, tapi kalau saya melihat karena misalnya PDIP memang dia terstruktur ya, sampai ke tingkat ranting pun juga ada. Tapi bagi partai yang lama pun juga masalah juga, Mas. Nah, partai mantannya Pak Gede ini, kalau saya ngelihat di daerah itu juga sebenarnya banyak yang bodong juga tuh. Maksudnya partai yang lamanya Pak Gede ini. Dan saya melihat yang lebih lama lagi, Mas. Nah, banyak yang terjadi adalah tadi pembajakan kader. Oleh karena itu memang perlu dilakukan yang namanya tadi persyaratan-persyaratan ketat untuk menjadi parpol. Nah, yang dilakukan oleh kawan-kawan ini kan ketika melakukan sampel, Mas. Nah, ini yang diprotes nih oleh teman-teman partai politik. Kalau dulu hanya cukup 10%. Kalau saya lihat misalkan jumlah penduduk Kalimantan Utara, itu 350.000. Betul. Kalau dulu cuma dengan 10%-nya udah cukup. Dengan metode Krenji dan Morgan, itu statistik yang lebih presisi, karena presisinya 95%, dia butuh 20% lebih. Nah itu yang kelabakan tuh, partai-partai baru itu. Makanya ada variasinya, Partai Republika, Republika, itu yang sering terjadi dilakukan oleh teman-teman partai baru untuk mengakali partai-partai supaya lolos dari verifikasi. Nah oleh karena itu saya cukup
menanti apakah 14 Desember nanti gitu ya, partai-partai itu betul memang mempunyai keterwakilan di semua daerah. Artinya memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang Betul. ya. Karena saya sering ke Sulawesi Tenggara, Gelora dan PK ini memang cukup banyak nih. Saya nggak tahu ya apakah model-model pinjam rumah mertua itu juga sering terjadi gitu ya. Tapi yang jelas gitu ya, memang banyak partai politik yang ruko itu juga pinjam-pinjaman Mas. Ya. Hari ini partai ini, besoknya partai ini. Sebetulnya bisa ditebak tuh partai-partai itu Mas. Ya, ya. Terutama partai-partai yang berafiliasi dengan bukan Cikeas Mas ya, Cendana misalkan. Ya. Nah, Cendana itu sering tuh berkarya, Garuda, ganti-gantian tuh Mas. Iya. Hari ini pakai jaket ini, pakai jaket ini. Nah, itu saya Mas. Iya, teman-teman, saya memberi kesempatan satu dari penanya, nanti disiapkan oleh panitia satu, ada mix, tapi saya akan sambil menyiapkan siapa yang tanya di antara audien yang ada di sini. Saya ingin ke Pak anggota KPU dulu. Pak, apa yang dikatakan oleh Pak Ari Junaidi tadi kira-kira terpantau juga enggak oleh KPU dan Bawaslu Pak? Yang tadi orang bisa, sekarang saya PKN, besok saya Gelora, besoknya lagi Partai Umat dan seterusnya gitu Pak. Ya, yang jelas di dalam undang-undang partai politik tidak ada larangan pindah keanggotaan partai politik. Ya. Tidak ada larangan pindah kepengurusan partai politik, kan itu bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi kita. Itu. Dan kami tentunya dalam melaksanakan pendaftaran partai politik ini menjalankan dua fungsi setidaknya. Yang pertama fungsi administratif, yang kedua fungsi verifikatif. Itu yang kami jalankan. Dan apa yang tadi disampaikan oleh beliau itu ya faktanya memang demikian. Tapi itu bagian dari kebebasan. Yang terpenting bagaimana itu diadministrasikan dengan baik dan terbukti dalam proses verifikasi. Mungkin enggak Pak Bagja bahwa seseorang kemudian menjadikan verifikasi ini sebagai penghasilan karena dia nanti bisa saja ngaku A, ngaku B, ngaku C dari pantauannya Bawaslu Pak. Kalau jadi penghasilan saya nggak tahu, tapi ada true story ya kemarin. Ya. Jadi sudah DMS kan, checking, tes masuk. Ini partai, nah, tapi kok lambang di rumahnya ada partainya Mas Hasto. Kita cek, oh saya kader PDIP bukan kader ini. Wah, ini checking coret satu. Klaim. Jadi ada. Jadi kemudian akan tapi dengan hasil seperti itu juga yang partai bersangkutan tetap MS. Kenapa? Karena 76% dan kawan-kawan tetap penuhi, masih terpenuhi. Jadi anggotanya masih banyak lagi. Nah, jadi ada nggak seperti itu? Ada yang kemudian ngaku-ngaku. Kemudian ada juga yang kemudian entah dia di depan itu dia diperiksa itu, tapi harusnya dicek kan KTP-nya dan ini. Dan kemudian juga misalnya udah pindah Pak, orangnya sudah pindah. Kita cek lagi pindahnya entah kemana. Dan kemudian juga ada beberapa kasus misalnya kasusnya itu kadang diributkan masalah yang sangat normatif itu masalah kartu anggota. Kartu anggota. Padahal kartu anggota kadang teman-teman partai buat dua. Kenapa? Satu disimpan di DPC, satu dibawa kadang-kadang. Nah kadang-kadang yang dipakai itu pas pada saat pendaftaran itu kartu yang di DPC. Ketika beda ini kartunya beda, apalagi orangnya kita cek NIK sama fotonya sama lah. Kalau fotonya beda jadi masalah. Nah kadang-kadang kan nggak terima, ini harus dicoret dan enggak kan. Kami mewanti-wanti kepada jajaran di Bawaslu, substansinya kena, orangnya ada, KTP-nya ada, KTA-nya ada, KTA-nya 1 atau 2 terserah lah, yang penting ada KTA-nya. Itu yang paling penting. Jadi jangan mempersoalkan hal-hal yang non substantif seperti itu. Karena teman-teman partai kita juga mengerti, teman-teman partai ini tidak seperti Dukcapil, mereka punya alat dan lain-lain. Pasti beda, pasti sangat berbeda. Ada yang ini saya kartu PDIP dari tahun berapa? Misalnya, mohon maaf, kartu PDIP dari tahun 2000, mungkin saja ada wajar. Ada tinggal ketikan itu ada. Kita ketemukan ada yang pakai ketikan dari tahun 2000 berapa. Nah, ini saya pakai kartu ini, ya monggo, memang tidak ada masalah. Yang kita persoalkan adalah ketika orangnya berbeda. Saya mau cerita misalnya kasus Maybrat dulu. Maybrat pada saat pilkada, KTP-nya itu bisa ada 14 orang, 14 KTP dengan 7 orang yang sama. Berarti ada 1 orang dengan KTP yang berbeda, dengan NIK yang sama. Kami melakukan verifikasi pada saat itu di data, pada saat itu di lapangan, pada saat pilkada ulang. Kita cek, jadi kita cek langsung verifikasi ulang, panggil. Tiba-tiba muncul usia 76.
pada saat tahun 2018 datanglah nenek-nenek dibawa sama cucunya. Ini dia, wah ini salah berarti. Ada satu lagi 176. Nah itu yang terjadi kadang-kadang itu yang terjadi di beberapa daerah yang perlu kita sekarang harus lakukan adalah di daerah-daerah terluar, daerah-daerah yang terisolir, dan itu yang paling penting. Dan saya kira nanti juga teman-teman KPU ini sudah melakukan hal yang luar biasa. Kita juga harus memberikan support ke teman-teman, baik teman-teman KPU dan juga pengawas pada saat melakukan verifikasi itu seperti Ninja Hattori lah, menembus langit itu kadang-kadang naik gunung, naik kuda, dan itu terjadi pada saat verifikasi. Nanti Mas Feby bayangkan pada saat melakukan distribusi logistik. Ya, ini saya tidak terbayang. Ulang lagi 2019 yang lalu. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya satu sebelum nanti kita masuk ke sesi kedua. Monggo silahkan kalau ada mic di sana, sebutkan namanya siapa dan mau bertanya kepada siapa. Silahkan Mbak. Ya, lanjut. Sebelumnya perkenalkan nama saya Winda Nopri Kautasoid dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak dari Partai Gelora. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau dalam sebuah kalau partai itu sama dengan startup. Nah, di mana kalau kita tahu kalau startup itu sama dengan perusahaan baru yang di mana mereka mencari target audiens dan juga target pasar mereka. Nah, bagaimana cara partai dari Gelora ini mencari target pasar mereka? Apakah ada usia-usia tertentu yang mereka guide dan bagaimana cara mereka dan bagaimana cara partai Gelora tersebut mengait target yang sesuai dengan mereka dan apa cara untuk apa cara yang dilakukan agar agar usia-usia tersebut bisa masuk ke dalam partai tersebut. Dan juga untuk pihak Bawaslu yang mengawasi pemilu dikatakan tadi bahwa ada 30 juta yang golput. Nah, kenapa bisa ada 30 juta yang golput? Apakah ada miss dari pihak Bawaslu kepada masyarakat tentang edukasi bagaimana itu pemilu yang baik dan bagaimana cara memilih pemerintah yang baik sehingga ada 30 juta masyarakat yang golput? Demikian pertanyaan saya, terima kasih banyak. Oke, Pak Fahri, bagaimana nih jaring konstituen terutama milenial nih? Ya, partai politik itu lahir memang karena ada aspirasi baru dalam masyarakat. Itulah sebabnya muncul dinamika gitu. Kalau di negara yang demokrasinya sudah mapan, itu biasanya partainya nggak berubah, tapi orangnya baru. Karena orang ini dianggap cukup merepresentasikan gagasan-gagasan dari masyarakat baru dan aspirasi baru yang muncul. Nah, sistem keparpolan kita ini belum terlalu matang. Itulah yang menyebabkan masih banyak muncul partai baru gitu. Kalau nanti sistem kepartean kita sudah matang, sudah mapan, partainya tidak nambah, tapi orang-orang yang membawa aspirasi baru itu yang nambah. Meskipun tetap kita kasih jalan, kita kasih ruang bagi munculnya segala yang baru ya. Satu bangsa tidak boleh jumut, tidak boleh berhenti berpikir, tidak boleh berhenti berdinamika. Terus membiarkan kesempatan kepada segala jenis hal-hal baru yang muncul. Karena itulah masa depan. Nah, Partai Gelora mengidentifikasikan diri muncul sebagai tesis baru bagi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Kita ini menghadapi COVID, dunia sedang dalam resesi, ada perang dan sebagainya. Kita memerlukan pikiran baru, kita memerlukan cara baru untuk menghadapi realitas baru ini. Muncullah Partai Gelora. Nah sekarang apakah banyak anak-anak muda atau bangsa kita yang berpikir sama juga? Oh kayaknya kita perlu penyegaran nih. Partai-partai lama kita lihat misalnya kalau kata mereka, banyak masalah yang muncul pada mereka. Mungkin partai baru akan bisa seperti startup. Kalau dia jago dari startup bisa menjadi kuat, tapi juga ada juga startup bubble gitu loh. Bisa hancur gitu kan, sekarang ini kan lagi banyak startup yang gejalanya kan sahamnya jatuh. Yaitu karena dia tidak bisa mengorganisir diri menjadi partai besar atau menjadi organisasi besar yang kuat gitu. Nah partai baru seperti PKN dan Partai Gelora itu niatnya adalah mengorganisir kekuatan baru untuk menjadi sumber-sumber pengambil keputusan baru dalam negara. Kira-kira begitu. Gitu ya. Baik, untuk ini Pak Bagja sama Pak Kholik ini soal golput nih gimana caranya supaya meminimalkan munculnya golput di tahun 2024?
Kalau dalam logika marketing, kalau bicara tentang orang membeli, ya membeli itu sama dengan memilih. Ini sangat bergantung pada apa yang akan dibeli atau pada apa yang akan dipilih. Jadi kuncinya adalah bagaimana peserta pemilu mampu meyakinkan pemilih. Ya, golput di sini maksudnya orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, bukan golongan penerima uang. Karena itu juga golput. Kalau itu pidana nanti. Uang transferan. Pak Bagja gimana Pak ini? Untuk ini bagaimana ini pertanyaan beliau ini ngurangin golput bagaimana ini? Yang kemarin 2019 itu yang golput itu ada 30 juta, 25 juta itu adalah suara DPD, bukan suara DPR. Kita harus klarifikasi ini. 22% itu suara DPD. Kenapa? Karena sepertinya banyak nggak memilih DPD, Pak Gede bahasa kemarin itu. Ini PR terhadap kita juga. Kenapa? Berarti teman-teman senator itu kurang selling himself atau selling herself lah untuk teman-teman di masyarakat. Jadi suara yang disediakan hampir sama dengan suara partai kan. Akan tetapi yang memilih DPD itu tidak banyak. Dan 25 juta itu suara, kalau tidak salah surat suaranya DPD pada saat itu, tahun 2019. Ada yang tidak dicoblos, ada yang dicoblos rusak, karena kesel mungkin dicoblosnya rusak gitu. Nah, itu buat suara-suara tidak sah kan jadi. Dan inilah persoalan kita di tahun 2019. Ini PR juga, berarti apa nanti metode campaign buat teman-teman, metode kampanye buat teman-teman DPD. Ini harus beda sendiri. Teman-teman partai ada, teman-teman DPRD punya partai sebagai pengelola, manajemen dalam suatu kampanyenya. Tapi teman-teman DPD, satu provinsi bayangkan, satu provinsi dia harus meyakinkan DKI Jakarta bisa 10-12 juta suara. Tiba-tiba hanya tidak dapat hanya berapa 600.000 suara, 800.000 suara, berarti kan ada yang hilang di situ. Nah inilah teman-teman juga, teman-teman masyarakat kita juga harus menganggap DPD ini satu hal yang penting. Jangan sampai disebut sama teman-teman hukum biasanya disebut too soft become a realism. Jadi dia ini nggak ada atau tiada DPD, ya tidak ada sama sekali. Itu nanti hanya dalam permasalahan pembuatan undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar. Inilah yang perlu ditekan kepada teman-teman, di-push kepada teman-teman DPD yang berminat jadi calon anggota DPD agar menggait suara rakyat lebih banyak. Dan kemarin kan tidak menurut putusan MK, DPD itu tidak boleh juga berpartai dengan putusan MK. Jadi dengan menggunakan mekanisme partai juga silahkan. Selain di Amerika, senator dan juga House of Representatives itu berpartai, sehingga kemudian teman-teman Demokrat, Republikan itu punya manajer kampanye yang bagus nanti ke depan. Dan sekarang kalau di Amerika senator itu kuat sekali, di kita kan tidak. Ini persoalan juga bagi kita semua ke depan. Jadi oleh sebab itu ke depan harus ada timnya dan masyarakat juga, mbak-mbak dan teman-teman mahasiswa harus tahu DPD ini seperti apa sih gerakannya. Misalnya dia hanya membahas undang-undang di bagian pemerintah daerah, nah juga jadi persoalan. Dan sekarang teman-teman masyarakat di warga masyarakat, para pemuda juga harus tahu DPD ini siapa dan apa yang kemudian track recordnya seperti apa. Dan ini yang kurang menurut saya ya sebagai pribadi dalam kampanye di DPD, sehingga kemudian surat suara atau kemudian dianggap golput itu 25 juta. Dan saya kira kalau golput, bukan golput, kadang-kadang orang malas ke TPS kok, bukan golputnya. TPS jam 7 sampai jam 12, kemudian ada pertandingan sepak bola sampai jam 1, jam 4, ngebangun jam 11, kemudian jam 1 baru muncul jam 12 sampai jam 1, teman-teman harus tahu jam 12 sampai jam 1 itu sudah pakai formulir A5 untuk teman-teman yang pakai formulir A5, bukan penduduk sekitar. Nah oleh sebab itu jam 7 sampai jam 12 itu harus disampaikan kepada teman-teman. Ini juga kepada teman-teman di teman-teman KPU, KPPS dan kawan-kawan untuk kemudian teman-teman agar memilih. Pemilih pemula ini akan jadi, menurut saya akan menjadi sasaran dari teman-teman baik partai politik baru maupun partai politik lama. Ya. Makanya Pak Fahri sekarang pakai baju seperti ini kan ingin menggait para pemula kan. Ya, ya. Mas Hasto hitam-hitam ini seperti ini panggil pemula. Jadi kalau Mas Gede saya kata pemula atau tapi sudah ada Garudanya itu menarik juga. Menarik ya Pak ya. Nah, jadi saya kira semua sekarang harus teman-teman harus ikut dalam
ini yang saya sampaikan dulu. Teman-teman mahasiswa ini beranggapan bahwa partai politik ini bermasalah. Tidak. Ketika Anda tidak masuk partai politik, maka ke depan akan dibajak oleh orang-orang bermasalah. Ya. Saya kira teman-teman harus menjadi pemilih yang pintar dan juga pemilih yang cerdas untuk melihat partai-partai mana saja yang mampu memperjuangkan suara rakyat ke depan. Oke. Terima kasih tadi muka-muka menjawab pertanyaan, dan kita sebelum memasuki sesi terakhir, di seksi terakhir kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ray Rambuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, mengucapkan selamat bagi Tribun News Network yang meluncurkan satu program untuk menyongsong pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang, namanya Memilih Damai. Satu tema yang saya kira sangat dibutuhkan oleh kita dalam kerangka menyongsong pemilu 2024 yang akan datang, yang memberi pesan pada dua hal. Pertama, pemilunya memang harus damai, tapi yang kedua juga pemilihnya betul-betul harus mempergunakan hak pilihnya demi kepentingan yang lebih baik bagi Indonesia di masa yang akan datang. Mudah-mudahan program yang seperti ini disambut baik oleh seluruh para pemirsa dan dijadikan semacam acuan bagi para pemilih dalam rangka menggunakan hak pilih mereka di 2024 yang akan datang. Selamat untuk channel Tribun News Network, khususnya channel yang terkait dengan Memilih Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira acara talk show atau yang berseri yang dilaksanakan oleh Tribun ini, Tribun News ya, mengenai pemilu damai yang dilaksanakan di beberapa kota, dan fokus perhatiannya pada sejumlah daerah yang seringkali tidak dibicarakan secara nasional atau tidak terlalu menjadi perhatian. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting karena pemilu itu bukan hanya bicara soal siapa daerah mana yang banyak, daerah mana yang penting atau tidak. Semua suara, semua daerah penting dalam pemilu. Jadi dengan adanya acara ini itu akan memberikan pendidikan politik, memberikan kesadaran kepada masyarakat luas bahwa setiap suara itu penting di dalam pemilu. Tidak peduli dia berasal dari daerah mana atau berasal dari segmen etnis atau agama yang mana, itu menjadi penting. Karena itulah program Tribun News untuk melakukan dialog seperti ini sesuatu yang sangat baik dan perlu didukung serta dicontoh oleh banyak pihak yang lain. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Tribun dengan membuat Tribun Series Memilih Damai. Acara ini penting, menarik, dan cukup strategis, tidak hanya bagi kalangan-kalangan politisi, tapi juga yang lebih penting adalah bagi publik. Bagaimana mereka mendapatkan referensi tentang isu-isu aktual, terutama menjelang pemilu 2024, agar kemudian publik menjadi tercerahkan, publik menjadi teredukasi tentang bagaimana mereka harus menentukan pilihan di 2024 nanti ya. Tribun bisa menjadi guidance, bisa menjadi pengawal bagi publik terutama pemilih untuk memberikan pilihannya yang lebih tepat dan mampu menjadikan pemilu 2024 nanti menjadi pintu menuju kesejahteraan bagi Indonesia. Selamat buat Tribun. Pemilu Indonesia memang sangat luar biasa. Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia dengan sistem yang juga disampaikan oleh para pakar, banyak pakar dunia, sebagai sistem pemilu paling rumit di dunia. Mengkombinasikan antara pemilu legislatif, pemilu presiden, legislatif nasional, legislatif daerah dalam pemilu satu hari secara bersamaan. Hal itu tentu saja melahirkan banyak tantangan. Dan salah satu tantangan terbesar selain kompetisi dan kontestasi adalah bagaimana kita memastikan pemilih Indonesia bisa memilih dengan orientasi pada gagasan dan program di tengah banyaknya aktor-aktor politik yang berkompetisi, jenis pemilu yang ada sampai 5 begitu ya posisi yang dipilih. Nah, itu kemudian membutuhkan. Jadi bagaimana kita mengajak pemilih kita menjadi pemilih yang berorientasi pada gagasan dan program tadi, pada adanya keterlibatan semua pihak untuk ambil peran. Dan media salah satu institusi atau pihak yang punya kemampuan untuk mengakselerasi penyampaian informasi dalam skala besar kepada publik kita.
informasi yang tentu saja mengedukasi dan mencerahkan. Saya sangat mengapresiasi ikhtiar yang dilakukan oleh Tribun Network melalui berbagai dialog yang diselenggarakan yang mengajak pemilih kita untuk menempatkan politik, gagasan, program sebagai orientasi di dalam menghadapi pemilu dan memilih pemimpin, serta bagaimana mewujudkan pemilu damai. Karena kalau pemilunya tidak damai, pemilunya terpecah belah, tidak mungkin kita bisa menggunakan gagasan program sebagai parameter di dalam menentukan pilihan. Sekali lagi, mari kita terus berkolaborasi karena pemilu Indonesia yang besar, yang kompleks, rumit ini akan lebih mudah kita hadapi dan jalankan kalau semua kita ambil peran, khususnya teman-teman media dan dalam hal ini Tribun Network. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dialog ini. Saya ingin ke Mas Hasto, Mas. Ini dengan lahirnya partai-partai politik baru seperti Bang Fahri sama Pak Gede, apa ini nggak membuat PDI khawatir, Pak, sebagai partai lama? Bahwa di antara kadernya, di antara pemilihnya dulu kan ganti, berganti lain hati ini, Pak. Silakan Mas Hasto. Ya, kita kan sudah berkomitmen, kita adalah negara demokratis di mana kebebasan berserikat dan berkumpul itu merupakan hak konstitusional warga negara. Sehingga ketika oleh persyaratan dari undang-undang, kemudian partai PKN dan Gelora ini lolos, ya tentu saja bagi PDI Perjuangan ya ini merupakan ya bagian dari mandat rakyat yang diberikan kepada kedua partai. Tinggal bagaimana kontestasinya. Kan ada Bawaslu yang juga menjadi wasit yang baik dan juga infrastrukturnya semakin dikembangkan, pendidikan politik juga semakin baik, apalagi institusi-institusi demokrasi itu telah tumbuh secara sehat, pers juga sebagai sebuah kekuatan keempat demokrasi yang sangat diperhitungkan suaranya, dan kemudian kita kan juga punya aturan di dalam konsolidasi demokrasi ini tentang parliamentary threshold. Ya. Sehingga seluruh aturan ini ketika itu dipenuhi ya kita siap bekerja sama baik nanti di parlemen maupun di pemerintahan dengan partai-partai baru sekalipun selama mereka mendapatkan dukungan dari rakyat. Itu sikap dari kami dan ini sejalan dengan saripati dari ideologi Pancasila adalah gotong royong itu. Jadi nggak ada masalah ya Pak, nggak ada kekhawatiran ini bakal dari 21% turun gitu dalam 2024 karena lahirnya partainya Pak Fahri yang progresif, begitu pula dengan partainya Pak Gede yang ingin meraih suara milenial di sini Pak. Meraih suara milenial dan tadi untuk kebangkitan Nusantara tadi kan, maka kita bantu promosi kan. Kita bantu promosi ini. Jadi dalam konteks ini sebenarnya ya kontestasi ini kan juga suatu hal yang sangat baik. Kalau kita ini terlalu homogen, dulu ketika partai politik hanya didominasi oleh partai yang mendapatkan preferensi dari kekuasaan, itu hasilnya kan suatu pemerintahan yang otoriter. Sehingga ini adalah merupakan ya kenyataan dalam kehidupan demokrasi. Yang penting penyelenggara pemilunya, ini ada KPU, Bawaslu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dan sebaik-baiknya. Karena itulah kami tadi kurang sependapat ketika partai-partai yang lama sebenarnya itu ada yang tidak lolos kemudian diloloskan. Karena kita harus menempatkan hukum di atas segalanya. Ketika kontestasi ini berdiri di atas aturan main yang disepakati bersama dan dipegang teguh sebagai rule of the games, maka di situ stabilitas akan tercipta, trust akan tercipta bagi penyelenggara pemilu. Itu yang harus kita wujudkan. Jadi nggak ada masalah kontestasi dengan adanya banyak gagasan, rakyat juga mendapatkan suatu opsi, dan dengan adanya kontestasi itu bagi partai besar pun, bagi partai lama itu juga harus menata diri, harus memperbaiki diri. Tanpa kita merespon kritik, tanpa partai melakukan otokritik, kami juga akan kehilangan basis pemilih. Maka kami kemudian membangun sekolah partai, kami mengadakan pendidikan politik, bahkan kepala-kepala daerah yang sudah terpilih pun setiap tahun kami upgrade kemampuannya agar saling berbagi pengalaman di sekolah partai tentang cara menjalankan pemerintahan yang baik. Dan itulah yang kami harapkan, itu juga menumbuh kembangkan tentang pentingnya proses institusionalisasi partai politik, tidak hanya bagi partai baru tapi juga bagi partai yang lama, karena semuanya sehat dalam demokrasi. Makasih. Ya.
Saya ingin melompat sedikit ke Pak Bahtiar. Setelah kita selesai verifikasi parpol ini, crucial poinnya adalah siapa yang berhak pilih. Sebelum resmi. Jadi semua ini yang kita praktekkan hari ini semua nanti kita evaluasi, Mas. Tentu evaluasi kita untuk apa? Tentu apa yang diselenggara. Ini kan baru tahapan verifikasi. Nanti diumumkan partai politik. Pertanyaannya kenapa sih dibuat seperti ini? Ini pilihan kita. Dulu waktu kita membentuk undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, ini pilihan kita. Kalau tidak salah jumlah partai yang terdaftar di Kumham itu 75 atau 77 mungkin sekarang partai politik. 75 partai politik. Tetapi tidak semuanya serta-merta menjadi peserta pemilu. Memang sengaja dibatasi. Kenapa sengaja dibatasi? Terlalu banyak partai juga membuat keruwetan demokrasi. Anda bayangkan kalau Bapak terpilih jadi presiden, 75 partai di Senayan. Bicara 5 menit saja, 10 menit satu orang, berarti 70 kali 750 menit. Gitu. Jadi pengambilan putusan menjadi sangat rumit. Bupati berhadapan 75 partai, bisa bayangkan kalau DPRD itu. Jadi sangat rumit demokrasi itu. Maka memang harus ada pembatasan. Tapi pembatasan dengan cara apa? Cara yang demokratis. Lalu kita menganut namanya multi partai sederhana. Biarlah dari pemilu-pemilu diuji partai politik, mana pilih rakyat bertahan. Walaupun dalam prakteknya multi partai sederhana, tak sederhana. Tak sederhana yang multi partai dari sisi ilmunya Pak Ari, benar. Dari sisi prakteknya ternyata tidak mudah menyederhanakan ini. Faktanya dari pemilu ke pemilu, harapan kita ini sudah berkali-kali pemilu, terjadi penyederhanaan itu. Ternyata tidak sederhana. Pernah 24, 12, 16, balik lagi. Tak tahu berapa lagi nanti ini. Tentu ini menjadi bahan kita semua. Gitu. Bagaimana cara mengoperasionalkan multi partai sederhana dalam gagasan dan praktek. Ini tentu tantangan kita bagi penyusun pembentuk undang-undang. Nah ini harus kita rumuskan. Atau pilihan kita ya sudah, kalau pemilu 2029 nanti ya sudah yang sudah lolos sekarang ini stop udah, sudah segitu jumlahnya. Saya gitu, tidak ada tambahan baru lagi. Bisa juga itu pilihan. Tetapi ini tentu kita harus berpikir terus, itu satu. Yang kedua, dalam konteks apa sih yang harus kita lakukan? Hari ini kita senang karena jumlah indeks demokrasi kita cenderung naik 81,12%. Tampilan beliau-beliau bertiga, ada partai baru yang kita belum, orangnya partainya baru, orangnya lama. Tokoh lama ini, tokoh reformasi semua, itu dia beliau ini. Jadi di hadapan kita ini disajikan tokoh-tokoh nasional kita, ada Mas Hasto, ada Mas Bang Pari, ada Mas Gede. Coba Bapak Ibu lihat. Beliau tertawa-tawa menyampaikan perbedaan-perbedaan itu. Tidak melihat ini sesuatu kontestasi yang luar biasa. Artinya apa? Dari waktu ke waktu kami dari pemerintah melihat ini kita jadi optimis bahwa demokrasi kita ke depan lebih baik. Jadi kontestasi bukan lagi dilihat sebuah perbedaan yang harus kita menjadi bercerai, tetapi justru saling menguatkan. Mas Hasto dengan sadar menyatakan bahwa memang kita perlu gagasan baru. Begitu juga partai yang lain juga menyatakan bahwa kita juga memang akan mengisi ruang-ruang kosong yang mungkin dilupakan gitu. Jadi optimismenya kita itu ya kan sekarang kita juga penyelenggara pemilu. Pemerintah juga kita nggak bisa intervensi. Kalau dulu saya di dirjen politik Pak, dulu namanya dirjen sospol, bisa merangkap sekretaris LPU lemah pemilu, nggak bisa kita. Nah kita malah mendukung. Nah jangan lupa keberhasilan seorang presiden dan kabinetnya itu salah satu adalah menghadirkan pemilu. Karena pemilu adalah hanya satu bagian dari sistem hidup bernegara. Jika pemilunya lancar maka presidennya akan diingat oleh rakyat bahwa dia sukses sebagai seorang kepala negara gitu. Tapi kalau pemilunya tidak sukses karena tanggung jawab akhir pemerintahan negara itu adalah presiden. Pemilu hanya bagian kecil dari sistem bernegara kita. Sekian mungkin begitu Mas. Iya, terima kasih. Sebelumnya mohon disiapkan kalau ada yang ingin melakukan pernyataan atau pertanyaan penonton kita yang ada di virtual. Nah sebelum itu disiapkan dulu, saya akan ke Mas Ari dulu nih. Mas Ari, setelah verifikasi ini kelar tentu partai politik siap-siap untuk meraih pemilih. Satu di antaranya konon partai yang ingin dapat pemilih harus punya calon presiden atau wakil presiden. Supaya dia memiliki efek ekor jas.
teori itu benar nggak sih, Mas? Menurut Mas Hari? Kalau Bang Fahri kan bilangnya nggak benar-benar amat gitu. Gimana, Mas Hari dulu? Ya tidak otomatis cocktail jazz itu memang berpengaruh terhadap partai ya. Bahkan ada partai yang belangsak malah. Nah, yang perlu saya tegaskan adalah bagaimana konsolidasi yang dilakukan oleh partai politik ini untuk menarik market yang besar ini. Saya ibaratkan nih teman-teman ini adalah mobil, Mas. Ya. Ini kan mobil menjual teknologi listrik, teknologi hibrid, masih bensin, pakai solar. Nah, kalau saya lihat dari berbagai survei ini kan PDIP yang paling teratas nih. Ya. Ini ibaratnya dia sudah kelasnya partai listrik, Mas. Ya. Nah, kalau Bang Fahri sama Bang Gede ini karena mereka mantan montir partai lama gitu ya. Ya. Tentu dia punya clue-nya, resepnya bagaimana melakukan mobil ke depan, mobil partai ini tentu dengan hybrid misalkan. Gabungan antara Pertalite gitu ya dengan listrik misalkan. Ya. Nah, kalau saya tadi tidak, apakah ini ada partai lama akan menjadi saingan partai baru? Tidak. Karena captive marketnya kan berbeda-beda nih. Ya. Kalau partainya Mas Hasto ini kan menyasar dari sendal jepit sampai yang punya jepitan, Mas. Ya. Maksudnya milenial gitu. Ya. Kalau partai Bang Fahri ini kan yang paling ditakuti malah gerogoti partai yang ada di sampingnya tol TB Simatupang gitu, Mas. Ya. Nah, kalau partainya Pak Gede tadi jangan selalu disamakan AU dengan AI, Mas. AI itu jadi Perdana Menteri butuh 25 tahun, Mas. Nah, seharusnya karena jangan dipangkas dengan disamakan gitu ya. Justru mereka harus melakukan lompatan-lompatan besar. Ya. Jadi mereka harus menarik nih anak-anak muda ini. Ya. Betul, apatis betul. Ya. Bagaimana partai-partai politik ini punya pemasaran seperti micet, Mas. Micet itu aplikasi yang bisa langsung menarik gitu. Iya. Nah, ini mau menjadi anggota partai aja sulit banget ini, Mas. Ya. Harus pakai daftar ke kantornya, harusnya kan dibuka aplikasi yang mudah. Demikian juga aplikasinya, jangan lebih sulit lagi. Ya. Usahakan partai ini seperti kayak pinjol, Mas. Ya. Pinjaman online. Ya. Belum minjem kita udah punya utang, Mas. Nah, bagaimana partai politik ini, anak-anak ini, mahasiswa ini ya, dia langsung tertarik gitu, Mas. Tertarik programnya. Ya. Nah, jangan lagi ada partai yang jual atau calon presiden yang jual mayat, jangan, Mas. Ya. Bagaimana kalau partai itu malah jual lahan pekuburan? Ya. Pilihlah partai saya, kalau kedepannya Anda akan menjadi makmur gitu. Nah, kita harus menghilangkan partai cara-cara yang lama. Ya. Nah, cara yang ke depan ini memang harus lebih kreatif lagi. Ya. Nah, bagaimana kesuksesan micet, bagaimana kesuksesan pinjol, itu harus diadaptasi oleh partai politik. Nah, partai politik itu tidak harus alergi dengan anak muda. Ya. Itu menurut saya, Mas. Baik. Mungkin Bang Fahri, apakah menurut Anda, saya mengulang kembali meskipun beberapa kali Bang Fahri dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa partai tertentu yang mencalonkan atau dini hari sudah mencalonkan presiden atau wakil presiden mempunyai efek supaya elektabilitasnya naik. Gimana? Menurut Bang Fahri lalu nanti dilanjutkan. Sebenarnya saya kan sedang mengkritik karena ketiadaan sistem aja. Iya. Waktu ada partai yang dini mengumumkan calon. Kan pertanyaannya ini schedule-nya ada di mana gitu. Karena harusnya sebenarnya sistem politik dan pemilu itu harus ketat ya. Tidak boleh membiarkan ada pemain liar. Gitu. Kita nonton sepak bola aja kalau tiba-tiba penonton ada yang masuk nendang bola kan rusak gitu. Apalagi ini proses memilih pemimpin dari sebuah negara demokrasi besar. Harusnya itu ada aturannya gitu. Kapan partai boleh mengumumkan calon, lalu calon itu kapan boleh mulai kampanye dan sebagainya, itu kan harus diatur. Nah, itu yang saya kritik gitu. Artinya kalau ada partai yang dibolehkan begitu, ya Mbok ya semua partai juga dibolehkan begitu gitu. Dan dijadwalkan, tapi jangan nanti partainya kalau ditanya, ya kalau kalian mau ya silakan aja, nggak boleh begitu dong. Ini kan harus tunduk kepada aturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu gitu. Nah, karena efek daripada pengumuman calon presiden itu harusnya ada konsekuensi besarnya gitu, nggak boleh itu dianggap iseng-iseng. Ya iseng-iseng lah, mudah-mudahan nanti partai ada yang dukung, kan nggak boleh begitu dong. Ini kan bukan menjajah pinjol tadi itu, bukan itu gitu. Tapi adalah sebuah proses yang serius. Nah, kami sebenarnya mengusulkan ada dua jalan alternatif. Alternatif pertama itu adalah karena dalam sistem yang sekarang sebenarnya yang
paling tenang cuman PDIP. Iya, kan? iya, betul. Cuman Mas Hasto yang tenang, yang lain pusing juga. Tiketnya nggak cukup, yang Ya. cukup tiketnya cuman Mas Hasto kan. Kalau kami mengusulkan 2 jalan. Jalan pertama adalah kalau kita memakai aturan di dalam Undang-Undang Dasar kan, itu kan mewajibkan adanya putaran kedua. Ya. Karena putaran pertama itu dipersulit. Maka pada putaran pertama itu bisa 2 hal. Pertama, kita itu maju sebagai legislatif aja dulu. Nah, calon presiden itu dijajakan oleh partai politik dalam rangka mendapatkan dukungan legislatif bahwa kalau partai ini nanti dipilih calon-calonnya, cukup kursinya, maka calon presidennya adalah si A begitu. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua ya diadu bareng-bareng. Semua partai harus punya calon sendiri. Bukan cuma Mas Hasto yang punya calon sendiri. Karena sekarang yang punya calon sendiri cuma Mas Hasto. Yang lain nggak ada yang punya calon sendiri. Ya. Bahkan udah banyak yang ngemis-ngemis nyuri calonnya Mas Hasto ini. Kadernya Mas Hasto ditenteng-tenteng oleh partai lain itu. Ya. Karena yang punya confident untuk maju sendiri cuman PDIP gitu. Nah harusnya kalau mau ya bareng aja. Setiap partai punya calon sendiri. Ayo tarung gitu loh. Bisa itu ada kotil efek itu gitu. Gitu ya. Pak Gede gimana kalau Pak Gede? Ya kalau ngomong soal. Kalau Pak Gede AU belum punya hak pilih. Ya. Kalau soal capres cawapres ini kan begini, ini kan sesuatu yang agak unik juga kalau kita di Indonesia ini. Pertama, konstitusi kita menyebutkan bahwa untuk capres cawapres itu diusung oleh parpol dan gabungan parpol. Nah, ketika kemudian di 2024 nanti, ketika partai politik peserta pemilu sudah ditetapkan, berarti kan itu parpol. Nyatanya tetap ada 2 klaster. Ya. Ada partai pengusung dan ada partai pendukung. Ya. Jadi sudah ada kastanisasi ketika start awal. Iya. Sementara konstitusi kita tidak membedakan itu. Ya. Nah hari ini kita dibedakan karena apa? Karena yang boleh mengusung adalah yang punya suara yang lalu. Ya, betul. Suara yang lalu dipakai untuk yang akan datang. Ya. Nah saya kira ini memang efek daripada putusan MK itu. Ya. Menjadi hal yang unik kemudian kita ada partai pengusung, ada partai pendukung. Lalu partai pendukung ini disuruh segera ngomongkan capresnya. Ya. Loh dia hanya bisa dukung, siapa yang akan diusung pun kita belum tahu. Ya. Karena itu misalnya kalau partai-partai yang peserta pemilu yang tidak punya parliamentary threshold, dia harus menunggu dulu. Ini pasangan siapa dengan siapa, yang mana yang harus didukung. Ya. Jadi kita harus menunggu. Semestinya kalau kita ingin sehat, kembalikan saja ke konstitusi. Siapapun partai politik peserta pemilu, maka secara ex officio dia sudah bisa mengusung capres-cawapres. Barulah kemudian warga negara kita ini bisa muncul secara alami dan tidak berbiaya mahal. Dan tidak harus mengemis-ngemis kader dengan satu sama lain. Ya. Nah mampu nggak ini dilakukan? Tapi kan tidak memungkinkan untuk saat ini. Ya. Kecuali ada keajaiban di MK kan begitu. Ya. Sehingga seluruh partai politik peserta pemilu secara otomatis baik dia sendiri maupun gabungan partai politik bisa. Ini amanat konstitusi. Tapi amanat politisasi kan beda lagi. Nah, saya kira itu aja. Kami sih berharap ke konstitusi saja lebih bagus gitu. Ya, ada dari virtual yang ingin menyatakan sesuatu, Panitia? Nggak ada? Nggak ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kita akan akhiri obrolan kita ini dengan meminta komitmen dari Bawaslu dan KPU tentu saja dalam tahapan berikutnya akan mampu bertindak sebagai penyelenggara yang fairness, demikian pula pengawas yang fairness. Silakan Pak Kulik. Komitmennya dulu supaya partai-partai ini dan kita semua merasa aman dan nyaman. Kami ini mendapatkan amanah untuk melaksanakan undang-undang pemilu. Oleh karena itu kami berkomitmen dalam menyelenggarakan pemilu itu akan melaksanakan seperti apa yang dinormakan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Karena itulah di sana akan terwujud yang namanya pemilu yang berintegritas. Dan tentunya bicara tentang pemilu berintegritas tidak hanya kami, tapi semua pihak yang terlibat dalam pemilu, tidak hanya peserta tapi juga media. Ya, oleh karena itu kami mengapresiasi terhadap Tribun Network yang telah mengadakan program Mata Lokal Memilih karena ini juga bagian dari integritas elektoral. Terima kasih. Ya, Pak Bagja silakan Pak. Terima kasih. Tribun agak membuat beda dengan buat Mata Lokal.
saya terbayang bahwa negara ini bukan hanya Jawa. Negara ini dibangun dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam pemikiran. Tadi Bang Fahri, Mas Hasto, Mas Gede, banyak para pemikir negara yang membuat ide besar tentang negara Republik ini. Dan ide besar itu akan bertarung nanti pada pemilihan umum. Dan itulah yang kemudian kami meminta kepada teman-teman mahasiswa, masyarakat untuk mengawasi seluruh proses tahapan yang ada pada penyelenggaraan pemilu pada kali ini. Teman-teman KPU perlu diawasi, kemudian partai politik juga perlu diawasi, dan juga seluruh proses penyelenggaraan pemilu juga perlu diawasi. Bawaslu? Apalagi Bawaslu. Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oleh sebab itu, kami minta masyarakat bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah di penghujung acara ini. Saya Feby Mahendra Putra, tapi sebelum menyerahkan kembali kepada MC, saya ingin menyampaikan pantun penutup. Dan saya minta dijawab cakep karena saya hanya cakep ketika menyampaikan pantun. Petik buah mangga di pekarangan. Pekarangan rumah penuh dengan batu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Pamit undur diri, ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya minta untuk narasumber agar stay di panggung karena akan ada penyerahan cindera mata. Agar ada kenang-kenangan ya Bapak-Bapak ya. Dan saya mengundang Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Domuara Ambarita untuk naik ke panggung. Serta General Manager Konten Tribun News, Bapak Yulis Sulistiawan untuk naik ke panggung untuk menyerahkan cindera mata. Silakan Bapak. Di sebelah sini Bapak, Bapak Domu di sebelah sini, Bapak Yulis sebelah sini. Ya, untuk pertama kali Bapak Domu terlebih dahulu menyerahkan kepada Bapak Ari Junaidi. Sini. Ya, silakan lanjutnya Bapak Domu ke Bapak Bahtiar. Selanjutnya silakan ke Bapak Idam Khalid. Ya. Ya, baik Bapak Domu untuk ke Bapak Bagja. Sebentar. Silakan Bapak Domu untuk ke sini terlebih dahulu. Giliran Bapak Yulis untuk menyerahkan ke Bapak Hasto. Ya. Silakan untuk Bapak Fahri Hamzah. Kemudian yang terakhir untuk Bapak Gede Pasek. Baik, silakan kita akan melakukan sesi foto bersama-sama. Saya hitung agar bisa bersama-sama berpose ya Bapak-Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Ya, saya persilakan untuk bisa duduk kembali di depan panggung, silakan. Dan sekali lagi kami informasikan acara ini disiarkan dari Studio 1 Kompas TV, Gedung Menara Kompas, dan dipancarkan melalui streaming ke seluruh jaringan Tribun Network se-Indonesia. Ada banyak diskusi dan pemaparan yang menarik. Semoga pemilu ini bisa menjadi sarana yang demokratis dan bermanfaat sehingga bisa membentuk kepemimpinan dan mulai dari level Jakarta, pusat hingga daerah-daerah di Indonesia. Para anggota dan staf KPU dan Bawaslu RI, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir, baik di studio maupun yang sudah bergabung di ruang virtual. Para pimpinan dan
manajer redaksi dan bisnis seluruh jaringan Indonesia Network se-Indonesia, dan semua pihak yang telah berkontribusi langsung dalam acara ini. Teman-teman tim Activation Kompas Gramedia, tim produksi Kompas TV, Direktorat Politik Tribun News, dan Pokja Pemilu Tribun Network serta seluruh kepala produksi Tribun Network se-Indonesia yang merilai acara ini. Saya Delta Gonzales pamit undur diri, sampai berjumpa pada talk show Mata Lokal Memilih di 7 kota berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.